Ketika memang statement-statement ini sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu privasinya Amel atau pribadinya Amel, maka ya saya bisa mengambil langkah hukum yang tegas. Akun yang menghina Amel. Nah, ini memang banyak informasi yang beredar, datang juga ke aku gitu kan, terutama fans-fans beratnya Amel ya, yang tergabung dalam FAS atau NAAFC ya kan, atau NAFC. Bang DJ itu gimana sih Bang DJ? Amel ini kok sepertinya dihina banget terang-terangan gitu. Nah, cuman aku menanggapinya dengan santai aja ya kan, karena aku pikir wajar lah. Amel orang baru masuk ke dunia entertain, oke, udah pasti akan ada pro kontra. Aku melihatnya, menanggapinya secara positif aja, bahwa bukan hanya fans aja yang membuat Amel sukses, tapi haters pun bisa membuat Amel sukses. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, ya kan. Namun sekarang ini saya tentunya dalam hal ini selaku orang terdekat Amel masih menanggapi secara positif gitu kan. Karena apa? Saya pun bagaimana Mama Amel atau bagaimana Amel. Ketika memang statement-statement ini sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu privasinya Amel atau pribadinya Amel, maka ya saya bisa mengambil langkah hukum yang tegas buat orang yang patut diduga nih, ya, melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pribadinya Amel. Tapi balik lagi bahwa semua ini tergantung Amel. Apakah Amel terima secara positif atau Amel tidak terima? Kalau Amel tidak terima, dia punya hak selaku warga negara yang baik yang berada di Indonesia, dia punya hak untuk mengambil langkah hukum. Ya kan, misalkan penghinaan atau pencemaran nama baik yang tendensius ditunjukkan terhadap seseorang, ya, dalam hal ini misalkan Amel, maka Amel berhak untuk melaporkan yang patut diduga tadi kepada Kepolisian Republik Indonesia, ya. Kan jelas tuh. Ya, kalau saya analisa dalam perspektif saya sebagai seorang lawyer, maka kata-kata atau statement yang jelas tendensius, ya, itu adalah bertujuan untuk mencemarkan nama baiknya Amel atau melakukan penghinaan terhadap Amel, maka ada undang-undangnya yang mengatur. Misalkan di dalam Undang-Undang ITE, ya, di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Jelas itu di dalam pasal 27 ayat 3. Barang siapa tanpa hak melawan hukum, ya, membuat atau mentransfer, ya, atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik atau mentransmisikan sesuatu melalui media elektronik yang bertujuan mengandung muatan pencemaran nama baik, maka sanksi pidananya jelas, ya. Sanksi pidananya dulu 6 tahun, sekarang 4 tahun. Dendanya dulu 1 miliar, sekarang 450 juta rupiah. Jadi jangan main-main gitu loh. Ya, jangan bermain-main dengan hukum. Ini adalah negara hukum. Kalaupun kalian haters yang tidak suka sama Amel, ya sudahlah, lebih baik kalian diam. Ya, lebih baik kalian diam, tidak perlu kalian juga mendoakan. Oke? Kalian tidak suka, hak kalian. Kami pun dalam hal ini Amel tidak maksa gitu. Tidak maksa untuk kalian support kalau memang kalian tidak suka gitu. Tetapi jangan mencemarkan nama yang terbaru ini belum. Cuman di awal-awal kan sudah banyak tuh masuk ke saya sampaikan ke Mama. Ma, ini gimana orang-orang yang menghujat Amel? Kan? Menurut Bang DJ seperti apa? Balik lagi, saya lebih mengedepankan bahwa kita jangan sebentar-sebentar kita ambil langkah hukum. Karena apa? Perkap Kapolri juga kita ini sekarang presisi itu lebih mengedepankan restoratif justice, artinya jangan ultimum remedium. Kalau bisa dilakukan dengan musyawarah, dengan duduk bareng bersama, itu adalah lebih baik gitu. Nah, jadi saya masih memberikan masukan-masukan yang sifatnya ya udahlah,
saya membuat Mama untuk lebih tenang, Amel untuk tenang. Tetapi jika memang mereka keterlaluan, ketika sudah kita sampaikan secara baik-baik, mereka juga masih tetap seperti itu, ya jangan main-main, ya kan? Saya lawyer, saya paham bagaimana membuat Anda bisa masuk dalam jeratan pidana. Gitu kan? Hati-hati. Kalian sekarang bisa tertawa karena kalian di luar. Ya, buat para haters, kalian bisa menghina seenaknya Amel atau Katesa karena kalian berada di luar. Ketika kalian berada di dalam, nangis kalian. Ya. Jadi mendingan bertobat, meminta maaf. Itu saran saya. Jadi jangan bermain-main dengan hukum. Sanksi pidananya berat, 4 tahun penjara dan dendanya 450 juta rupiah. Jelas di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan jelas juga di dalam Kitab Undang Hukum Pidana pasal 310, 311 siap-siap menjerat Anda jika Anda tidak berubah. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.